ada lontong kari legend yang udah eksis sejak tahun 66. Wih, gokil gak sih itu? Tuh lihat ya, pelanggan setianya banyak ya, selalu ramai setiap pagi. Apalagi pas weekend, wah bisa berkali-kali lipat deh itu ramenya. Makan pun harus nunggu giliran. Menu paling dicari, ya tentu lontong karinya ini nih guys, terkenal banget dengan sebutan lontong kari kebun karet. Warga Bandung mah udah tahu semua tuh kayaknya ya. Nah, itu dia tuh, Budis. Ini dia, tempat sarapan yang masuknya sampai ke dalam gang. Lontong kari, kebun karet. Masuk aja yuk, takut ngantri. Modelan tempat makan yang hidden gems kayak begini biasanya nggak pernah ngecewain nih foodies, apalagi sudah terkenal se-Bandung Raya. Jadi buat pendatang yang mau kesini tinggal cek aja, ada kok dari aplikasi Maps, dijamin nyampe. Bentuknya emang bikin gagal fokus ya. Satu balok lontong jumbo ini bisa jadi untuk 10 porsi lontong kari foodies. Nah kata Pak Aldi, sehari jualannya bisa habis sekitar 48-50 balok lontong. Ya udah, sekarang kita lanjut makan ya. Mumpung udah dapat meja kosong nih foodies, yuk. Enak banget, ada gurihnya, rempahnya itu kaya banget ya, melimpah ruah. Dan ini tipe kuahnya tuh yang nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer nih, tuh. Jadi itu pas banget di lidah. Yes, tipenya tuh kuah kari yang light tapi sensasi rempahnya itu nampol banget. Ada lebih dari 10 jenis rempah dan bumbu dapur yang menyatu dalam kuah kari ini. Seperti kunyit, lengkuas, jahe, serai, pala, jinten, dan kayu manis. Wah, masih banyak lagi lah pokoknya foodies. Makanya nyeruput kuah kari khas lontong kari kebun karet ini seperti sedang minum jamu kayaknya. Nyegerin. Enak ini, lontongnya tuh empuk dan nggak yang keras gitu lah. Terus juga ini halus banget nih, tuh foodies, ini teksturnya ya, tuh halus banget kan ya, udah nggak berbentuk gumpalan-gumpalan nasi, dan ini langsung gini tuh langsung enak banget. Tipe lontongnya tuh super lembut gitu loh foodies, pas nyampe ke mulut endel pisan, manjain mulut bener. Semua ini gak lepas dari proses masaknya yang terbilang lama. Pakai teknik slow cooking itu, bayangin aja nyampe 8 jam dengan kapasitas sekali masak sekitar 24 balok lontong yang ukurannya gede-gede bener. Gak mau kalah empuk, daging sapinya juga endel pisan. Potongannya lumayan gede-gede nih, tapi pas masuk mulut berasa selembut itu dan enak banget dikunyahnya. Approve ya Ki? Jadi daging ini direbus dulu sendiri, dipisah ya sama si kuah karinya. Nah setelah matang direbus sampai 3 jam, baru nanti direbus ulang lagi dengan kuah kari. Kita makan dagingnya aja nih udah berasa rempah-rempahnya tuh resep banget bumbunya. Yang bikin makin nagih, pemilihan daging sapinya juga nggak sembarangan foodies. Spesial untuk penyajian lontong kari di tempat ini, daging sapi yang dipakai khusus hanya bagian paha atas sapi, atau bisa disebut juga sengkel. Punya karakter daging yang kenyal, empuk, dan berurat gitu foodies. Makanya di setiap potongan dagingnya terdapat urat yang bikin potongan daging ini nggak hancur. Endel pisan pokoknya mah. Buat yang gak suka daging sapi, tenang bisa request daging ayam kok foodies. Ya kalau mantep tuh, potongan daging ayamnya juga gede-gede kan? Gak salah nih kalau tempat ini selalu rame pol setiap pagi hari. Sehari bisa habis 2 dandang penuh of kuah kari loh foodies. Untuk kebutuhan tuh sekitar 500 porsi lebih. Wih, mantep ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Bener-bener satu porsi tuh bener-bener banyak banget. Udah gitu ini ada paru, ada tomat, sama ada empingnya.